mengerjakan ibadah-ibadah lain seperti sholat sunnah, puasa sunnah, itu kadang-kadang disebabkan oleh berkah yang Allah letakkan di dalam sesuatu tersebut. Maka dari itu kita sering di Majlis Ar-Rahim ini sering kedatangan tamu para ulama, para habaib, para orang-orang saleh. Maka dari itu kata para aulia yang mengarang Tajul Aqros. Ini kitab Tajul Aqros ini suatu kitab katanya para salaf, habaib dulu, kitab yang menghubungkan antara ulama Indonesia dengan ulama Hadramaut. Jadi mulai dari dulu ulama Indonesia ini mempunyai hubungan erat sama ulama-ulama Hadramaut, Yaman sana. Jadi mulai dari dulu makanya kitab Tajul Aqros ini sampai Habib Anis di saat beliau rohanya membaca kitab Tajul Aqros, saking kangennya, saking rindunya, langsung berangkat ke Hadramaut, langsung berangkat ke Tarim. Saking rindunya karena beliau ini membaca kitab Tajul Aqros. Di dalam kitab Tajul Aqros berkah. Tidak ada ulama yang mengatakan berkah ini bukan hanya melulu berkah, ya barokah. Barokah kan gitu kata-kata. Ya, siap ada orang barokah, ya kan? Banyak orang seperti itu. Akan kami bukan hanya seperti itu. Kata ulia tadi ini barokah bisa diperoleh, bisa kita dapatkan melalui harokah. Tahu harokah? Melalui sikap dan perilaku kita. Saya mengharapkan barokah dari Temanan. Sikap saya bagaimana ada Temanan untuk bisa mendapatkan berkah dari Temanan tadi. Paham ya Pak? Yuk, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Pak ini sudah meninggal wafat, aulia ini ahli pecah. Beliau ada, saya ini hal kisah ada. Ini cerita, saya tidak tahu berapa salahnya. Saya ingin dengar cerita dari orang, tidak tahu sifat benar. Tapi saya yakini dan ada aulia ini walau meninggal, tasarrufnya ini kehebatannya ini lebih hebat bisa dia masih hidup. Apalagi aulia masih lama, dia ini mastur tertutup, gak ketok di halayak antum semua ini, gak ketok. Adalah yang banyak gak ketok. Ini yang paling berkah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini kalau ada orang ziar, anggap jalannya kayak gini. Saya tidak tahu soalnya manusia saya ditutup sama Allah. Sopan. Ini makanya wali. Kita ke ulama-ulama ke guru kita tidak bisa berani. Tidak usah guru kita, kalau kita pantas. Ulama ada rezeki dari itu. Halo, berani. Ini ada orang jauh kayak gitu. Masuk di gerbangnya, ditempelin. Ini tidak ada orangnya yang nempelin. Lu kenapa kayak gitu? Berarti hatinya keren. Enggak. Berarti hatinya berbeda. Di sini mungkin khadam yang ngajar. Ayo sekarang, ayo sama saya. Ayo ini santri saya. Diri ya contoh. Ayo ini santri saya. Pas masuki ngolok. Hasil, tadi. Marah kan ayo. Hah? Marah kan? Seperti itu. Jadi harakah tadi ini maaf. Saya harapkan ini tadi saya kepingin dapat berkah sampean tergantung dari penghadapan saya ke sampean. Apakah dengan tata krama, apakah dengan kalau oleh tata krama tadi pasti dapat. Paham ya? Kata ulama, makanya berkah ini semuanya dari Allah. Kata ulama definisinya berkah ini syai'un
ilahiyun wa Allah Ta'ala fi syai'in, sesuatu ya, yang berbangsa ilahi yang memang langsung Allah yang ada ya Mas. Wa Allah fi syai'in. Di antaranya kita gampang mendapatkan berkah ya. Makanan setalam, kita makan setalam itu berkah itu. Makanya kalau ulama-ulama ini pertamanya negeri-negeri apa deh yang dimakan berkah. Semakin banyak teh tangan untuk makan ini ya, bukan pas makan ini teh semakin banyak nanti itu satu orang semakin banyak keberkahan semakin banyak. Kita tidak usah duduk-duduk di sini aja. Kalau kita ini melebihi dari 40, salah satu daripada kita doanya diijabahi oleh Allah. Makanya gunanya perkumpulan kayak seperti ini nih bukan apa agar siap mengajak kita, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya tetap aja itu dikabulkan. Temangan benar-benar di rumah tetap dikabulkan deh. Tapi kalau seandainya setermannya itu kan, ya dorongannya lebih besar bertambah. Paham ya? Paham maksud apa? Tidak usah jauh-jauh ya. Saya kasih contoh kecil. Kau tahu Kiai Ihya Mujur Malang, tahu ya? Itu kiai besar kan sekarang. Beliau seperti itu. Kenapa? Satu, bentuk sabarnya. Yang paling penting berkah dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kiai Ihya ini temanan benar-benar totalitas sama Syekh Muhammad. Jadi benar-benar ahli hikmah, benar-benar ngebul. Yuk. Jadi setiap rihlah perjalanan kemana Syekh Muhammad, satu ketika ini perjalanan, Syekh Muhammad di tengah perjalanan saya perlu, yuk. Langsung Kiai Ihya kayak garda depan. Takut di toilet ada apa-apa yuk. Takut di toilet ada apa-apa, ada sesuatu yang tidak pantas gitu deh. Seorang wanita deh. Coba dia ternyata benar toilet itu berserakan maaf kotoran semua. Yuk dari santri gelap kok ini mau maafin kotoran tadi pakai tangan. Hah? Cici kok enggak? Hah? Lu jangan manusia kita pakai bahasa manusia dulu aja. Hah? Cici karena tadi dia kepingin bentuk sesuatu, kepingin memuliakan gurunya, langsung dirangkul, dibersihkan pakai tangannya. Berani lu? Berani Pak Soleh? Oh siap toh. Iya tidak putus siap deh. Ada Pak Soleh tadi itu barokah bisa diperoleh dengan harokah, dengan kesedaran kita. Sikat langsung sebelum selesai ini kiai masih kayak gini. Datang Syekh Muhammad rahimahullahu ihya, barakallahu ihya. Ini yang perlu. Ente dekat, tapi ente di sini tidak ada. Jadi di dalamnya artinya gurunya tidak ada. Sampai setelah Ihya ini pulang ke Indonesia, apa? Ganti ke bulan. Rihlah tidak sama. Ya Allah, rahimallahu ihya, barakallahu ihya. Seakan-akan dia dari orang ihya ini segala hal apapun beres. Saya ini serba pulang. Tak usah aduh saya ini kembali jauh siapa ini kan dekat bangsa ya. Masih ada beliau. Sudah sampai. Ambil Bos Soleh. Ini kan Bos Soleh kan ya Allah masjid kotor kabeh. Kalau Soleh tadi Bos Soleh itu berkayu. Ya kan bisa ada sebarang kalian kan? Nah, iya. Pak Soleh ada Solehnya. Kita harus sama Pak Soleh. Dia tak bodoh ya sedikit untuk Soleh. Oh iya.
Paham ya? Ya. Terus yuk, kayak seperti kayak kita duduk ini. Wes, saya lebih senang. Kalian gimana? Ini semangat saya. Saya juga masih ingat omongannya guru saya. Pulang istirahat, ngajar hatta walau itu satu orang urusan Maisha, tahu Maisha ya? Urusan dunia pasrahkan Allah, katanya guru saya. Dan kalian itu kau tahu ini sangat besar kan? Kodoknya di mana kan? Ya, dulu itu sudah sama Syekh Muhammad Becak. Iya, kalau kelak nanti tidak tahu saya lupa ini dari orang yang diasuh sama Iya, namanya Ramayuki yang cerita ke saya. Iya, tidak tahu 20 tahun atau 40 tahun. Kau tidak bakal punya murid banyak, tidak bakal lebih daripada 100, 8, 10 itu bertahun-tahun gitu. Kalian mensabari saya yuk. Aku yang katakan, ya besar aku masih sefatkan. Dijono soe. Ini dia bertahun-tahun, puluhan tahun yuk. Tapi hasilnya lihat. Betul sahabat, itu berkah dari guru. Karena kita ini alhamdulillah ini cik di mana ambil ngomong soalnya gimana cara sikap kita. Ada sing kalau ini barokah. Sing lain ini Gus. Paham ya? Kayak seperti cerita tadi. Yang kayak gini itu ya terakhir kelek. Dia bakal diamnya gitu. Besok bakal berpikir saya. Kalau pikiran kayak gitu loh, yang dipikir cuma apa? Khidmah. Dulu ini makanya di Yasin disebutkan ya hasman al-ibad. Sungguh rugi mereka hamba-hamba Allah ini. Ma ya'tihim min rasulin illa kan biyasadun. Di zamannya ada rasul, sama saiki orang ulama. Kau dengar sama ulama, kamu dengar sama aulia, tapi kau tak beriman kepada mereka. Sebaliknya kau malah menyia-nyiakannya. Islah itu sebenarnya lebih daripada menyia-nyiakan. Cengin cerok, coba-coba, habib, apa? Tak 50 kuat loh. Ini kau kalau tahu itu di Hadron ada salah satu ulama atau Habib Hasan Syadzili Yaman. Habib dalam 1 tahun yuk Habib wudhu ikut toh. Ini alam yuk. Bukan kita kayak gini sudah fakta yang diajari. Gini sudah fakta. Itu apa? Bentuk mujahadah kita yuk. Sebelum-sebelumnya sudah ada, makanya Quran ini dikatakan sebagai ibro buat kita. Karena di situ terdapat kisah-kisah orang-orang sebelumnya yang dia ini mengalami keberuntungan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kerugian seperti ini. Dulu tidak banyak, dia datang para rasul-rasulnya Allah, tapi kayak gak dilem. Dia malah menyia-nyiakannya kayak seperti sekarang. Ayo saya ulama, kiai sempat meninggal bertahan, tangisi. Emang bener malam yahzan bimautil alim fa huwa munafik. Siapa-siapa orang yang tidak bersedih akan meninggalnya orang alim, orang soleh, dia waduh ada munafik. Tapi yang itu masih hidup ya parah Leka parah masih tidak bisa doakan. Ya Allah, semoga para aulia, para ulama ini panjang umur. Walaupun kau tidak secara jahat di sini cukup. Kholas. Ya. Jadi ngomong ini kita Bapak majelis imam. Lah deh. Usinya tahu berkah di situ toh. Jangan yang lain. Nanti yang
lain bakal datang ke itu. Percaya sama saya. Bicara percaya sama saya tadi cerita orang-orang di sebelumnya ini dari SD di Pertabayaan. Barokah. Ini tidak bakal datang barokah kecuali kita harapkan iling-iling itu. Keberkahan ini tidak akan datang kecuali keberkahan tersebut ini datang selama kita gimana menyikapi ataupun ingin mendapatkan barokah tersebut. Ya dengan cara totalitas dalam kau mendapatkan berkah tersebut. Paham? Ini juga bisa jadi berkah macam Yasin bisa jadi berkah. Kalau cuma kita masih bisa berkah. Ya selama itu haji. Wih, jangan lihat teman. Dia datang di sini teman. Atau lihat teman, atau lihat Pak Soleh. Coba lihat masjid, coba lihat tempat. Lihat mereka ini tamunya Rasulullah. Iso ya? Ya harus iso juga. Kalau pengen berkah. Gitu. Kalau member lama itu bukan member lama untuk sombong. Untuk kamu nih Rasulullah. Untuk para pencari ilmunya, oleh ganjaran gede kok yo. Ketika kita mereka kerja nyaman, jadi kakek kerja. Pak Soleh ya, tadi Pak Soleh malah Pak Soleh. Paham ya? Yuk, ya mau kali dah jangan masjid yo. Lihat hikmah tak kami Rasulullah. Kalau ada gerbang ini, gerbang itu ya, ikut segera hilang yuk. Paham? Ini tadi mau obat itu yuk. Gerbang ini manusiawi. Tapi tadi kalau tak kayak itu, berkah tidak bisa diperoleh kecuali dengan harokah. Ini obat yuk. Jadi kalau pas pakai gerbang kasih tuh, yo ada gitu. Paham? Lek gerbang ini manusiawi. Sok saya gerbang. Kabeh masih kayak gede. Gerbang. Gitu. Hal gitu. Manusiawi. Paham ya? Semoga hidupnya kita ini bisa berkah Amin. dalam berkat para aulia dan mendapatkan berkah daripada kedua orang tua kita. Alhamdulillah salihah jami'ah syamilah wa kullu jalla wa walidina wa li musyrikina al-Fatihah.